Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all. I hope all of you in good conditions. Now, I want to continue our lesson for Unit 2 and Unit 3. For this week should be last week's, but I'm sorry because I have another schedule, so I could not attend the last week session. So this week's and we do it today. Okay, I hope you have a good spirit and in healthy conditions to join our class. Okay, in unit 2 we will discuss about in and around hospital. Jadi ini tentang yang di dalam dan di sekitar rumah sakit. Scrub up itu kayak pemanasannya dulu lah, apa yang kita akan bahas. Nah, di sini kita ada ini gambar alat-alat yang ada di rumah sakit ya. Kalau kalian, saya tahu di sini beberapa ada yang sudah bekerja. Jadi saya rasa sudah cukup familiar. Nah, nanti untuk di vocabulary yang kita nanti diskusi aja ya langsung di forum ya. Untuk di vocabulary nanti kita akan exercise. Nah, untuk nama alat-alat ini, jadi nanti ini kan ada namanya masing-masing gitu. Specialized in pregnancy and birth, treats kidney disease. Nah, ini yang mana apa departemennya yang menggunakan. Jadi untuk di bagian pertama kalian matching dulu. Matching itu memasangkan, mematch kan, matching gitu loh. Jadi dispense machine ini yang pharmacy gitu loh. Ini tanah terkait obat-obatan, dispense machine. Treat kidney disease. Nah, untuk penyakit ginjal itu di departemen mana gitu. Coba dilihat. Kemudian pregnancy and birth itu di departemen mana gitu. Nah, ini coba kalian nanti pasangkan dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah, itu setelah kita memasangkan dengan departemen, nah nanti kita coba lagi untuk departemen dengan alat yang dibutuhkannya. Nah, ini kan ada macam-macam nih alatnya. Ada yang sampai sendok, ini yang paling gampang ya saya kasih tahu ya. Ini ada sendok, ini kira-kira apa? Mikroskop apa. Nah, ini kira-kira digunakan di departemen mana? Gitu. Nah, nanti kalian memasangkan. Jadi pertama adalah memasangkan antara apa ya? Bagiannya gitu, melakukan tindakan apa dengan departemennya. Setelah itu nanti alatnya ini dengan departemennya. Jadi vocabulary kita ada dua bagian. Yang pertama terkait kegiatannya dengan departemennya, kemudian alatnya dengan departemennya. Oke. Kemudian language spot atau grammar. Nah, ini kita akan berbicara tentang preposition of place and movement. Nah, di preposition of place and movement, jadi kalau about place, to describe the place where something is, we use the preposition such as. Jadi kalau untuk menjelaskan tempat-tempat yang di mana sih spesifiknya. Nah, preposition yang digunakan, preposition itu kata sambung ya. Bisa in, on top of, at the top, bottom of, inside, outside, near, next to, by, in front of, behind, opposite, under, over, at, on the left, or on the right. Nah, contoh kalimatnya, the shops near the entrance on the right of receptions. Contoh yang kedua, the toilets are at the bottom of the stair on the left. Jadi kalau right atau left itu pakai on ya gitu. Nah, untuk membicarakan tentang pergerakan, Anda jalan selurus, Anda jalan belok kanan, belok kiri. Nah, itu preposition yang digunakan adalah up, down, into, out of, away, from, to, through, across, along, past, back to, around, left, or right. Jadi kalau tadi yang pertama ini adalah untuk tempatnya gitu loh, di sebelah kanan, sebelah kiri, deket tangga, deket pintu masuk. Nah, ini adalah contoh prepositionnya untuk kisaran tempatnya. Tapi kalau untuk pergerakannya, ini yang dari up, down, into, way, sampai round, left, or right. Jadi contoh kalimatnya, go through the swing doors
turn left along the corridor and the coffee bars in front of you. Nah, ini contoh to talk about movement. Nah, preposition of movement are used with the verbs of movement. Jadi kalau preposition of movement yang ini tadi, yang dari up, down, into, out of, away, from, to, sampai left or right ini harus digunakan dengan verbs of movement. Apa aja verbs of movement? Verbs itu kata benda pergerakannya. Go, come, take, push, carry. Jadi kayak misalnya contoh kalimatnya, can you take this file to the office please, gitu loh. Kemudian to get from here to the surgery you have to wheel the trolley through 3 words, gitu. Nah, ini jadi kan contohnya di sini, can you take this file back to the office please, gitu. Kalau ini to get from here to surgery you have to wheel through 3 words. Oke. Jadi ini kan to wheel the trolley through 3 words. Nah, ini kan jadi contoh ada to wheel through. Kan tadi kan kalau di sini salah satunya through nih. Nah, sebelum through-nya ini kita ada wheel the trolley. Jadi kalau seperti ini mungkin kita akan lebih jelasnya pas kita lakukan di contoh kalimat ya. Nanti kita ada 2 bagian latihan. Yang pertama kita melengkapi dengan prepositionnya, atau yang bagian keduanya kita memilih preposition mana yang lengkapnya. Oke, nanti ini kita lakukan di forum diskusi ya. Oke. Nah, kemudian kita di sini ada 2 listening. Yang listening pertama itu kalian akan dengarkan 3 kali. Listening pertama itu session 1, kalian harus mencocokkan antara gambar ini ada gambar A, B, dan C. Kira-kira yang dialog pertama itu cocoknya gambar yang mana? Gambar AK, gambar B, atau gambar C. Kemudian kalau itu untuk yang listening pertama, untuk pertama kali didengar. Nah, nanti kedua kali didengar, kita akan menjelaskan giving directionnya kemana. Gambar A itu ngasih arah kemana, apa ke pharmacy, apa ke radiology, atau kemana. Nah, itu dijawabnya di bagian 2. Dan yang ketiga, ini kalian menuliskan katanya, then listen again to check. Jadi nanti kalian dengar dari awal sampai akhir apa kata-kata untuk mengisi ini, karena ini yang akan disebutkan oleh conversation dari A, B, dan C. Jadi ini satu conversation, cuma kita dengarkan 3 kali. Yang pertama terkait ini untuk percakapan yang mana, kemudian ini terkait arahnya itu dia menunjukkan ke arah mana, dan yang ke ini menuliskan kata-katanya. Jadi ini satu listening ya, satu part listening. Kemudian part listening yang kedua, kita akan membicarakan tentang the porter office. Nah, ini tentang ada William O'Neill answering telephone calls and directing operation. Complete these notes that he makes of the phone calls. Oke, jadi ada 2 listening dan ada vocabulary dan ada grammar juga di unit ini. Oke, itu sedikit penjelasannya. Nanti kita langsung diskusi di forum. Oke, selamat belajar.